Kita kembali ke laptop. Nanti ibu bawa. Jadi contohnya apa yang tahu sama polosnya? Jadi kayak pengalaman masa lalu itu juga sebenarnya hikayatku belum pernah baca yang benar-benar baca waktu ibu baca-baca di beberapa sumber ceritanya tuh contohnya tuh kayak ada si miskin pernah dengar nggak? Ada si miskin Abu Nawas itu Abu Nawas kayaknya sering deh. Abu Nawas di sini juga ada deh. Abu Nawas ya? Abu Nawas ada Amir, terus ada Patani, Kakek dan Seekor Ular, terus ada si Junjung dan si Panjang. Ibu nggak pernah baca yang benar-benar baca, tapi ini kan itu ada beberapa yang kayak Sang Miskin, terus ada Amir, Kakek dan Seekor Ular kan udah di dalam istana, ya kan di luar istana, tapi termasuk bukan berarti di dalam istana berarti kayak pangeran atau enggak kayak ratunya nggak ada di luar istana kan nggak bisa ada semuanya tentang silsilah ratu kayak kalau cerita tentang kayak Putri Kadita yang kalau itu maksudnya dongeng kayak bukan kayak soalnya sebenarnya dongeng itu kan bukan dongeng legenda jadi legenda sama hikayat itu jenis-jenis dari karya jenis dari cerita rakyat jadi beda kalau kayak di dalam itu terus ada apa Tangkuban Perahu terus apa Kerajaan Majapahit sama seperti kayak ini Sampurian itu legenda masuk kayak soalnya kayak ada ini juga tapi lebih fantasi ini lagi bahasa Melayu harus dibaca Melayu dulu supaya jadi kayak harus full semua gitu. Kalau misalkan legenda yang ibu baca ya, jadi bagian dari kisah-kisah yang berkembang di masyarakat dan menjadi populer di masyarakat itu sendiri. Dan hampir setiap daerah memiliki legendanya sendiri. Kalau legenda sama kayak, pokoknya kalian ingat itu, kalau legenda sama kayak itu bagian dari cerita rakyat dan kayak sama legenda itu sebenarnya beda juga sih dari bahasanya juga beda kan. Kalau legenda kan kayak tadi bilang kayak cerita rakyat yang bisa bahasa Indonesia atau enggak bahasa daerah sesuai legendanya masing-masing kan. Kalau misalkan yang di Jawa Barat bisa aja pakai bahasa Jawa Barat kayak bahasa Sunda terus misalkan di Padang kan bisa aja legendanya bahasa Padang Padang di sini Padang ya pernah tinggal di Padang tapi maksudnya kalau di Padang Kerja Afrika bu, ini mancing ada yang mau ditanyain nggak atau masih bingung bu. yang ibu bacakan juga tahu ya takutnya balik lagi ibu mahasiswa lebih minatnya sama kayak kalian tapi yang namanya siswa kan masih belajar ya yang ibu tahu setahu
coba itu konfirmasi lagi itu tanya supaya nanti nggak miskom kalian itu emang kenapa kau Malu. ayo karena emang dari sananya kayak gitu maksudnya dari beberapa para ahli juga emang kalau hikayat itu identik dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayunya kayak gimana? Jadi ciri-ciri khas itu kayak namanya kayaknya ada di yang misalkan yang emang misalkan kan kalau ada beberapa hikayat yang mau difilmin kalau misalkan mau difilmin gak semua orang ngerti bahasa Melayu kan nah bisa aja dari bahasa Melayu ini translate ke bahasa Indonesia supaya semua orang ngerti Bahasa Melayu itu bahasa apa? Ini gimana? kalau itu bahasa daerah kan Iya. Gimana? Melayu teh Malaysia. Iya. Malaysia itu ngomongnya gimana bahasa Melayu masih gitu nggak? Ada yang mau ditanyain lagi? Udah. Segini mah kalian ngerti kan ya? Kayak tuh apa? Kalau misalkan kalian misalkan ada yang kurang, kalian boleh jangan stop. Kalau bisa di sama dari situ aja. Kalian bisa cari dari sumber-sumber lainnya. Nah sekarang kita akan pengertiannya kan udah. Terus sekarang kita akan membahas mengidentifikasi ide dan makna-makna dalam hikayat. Masih ingat nggak yang 5W plus 1? Untuk Dinyanyiin bisa nggak itu? so gimana contohnya? Bukan males aja. Itu mah. Kayak yang buat apa, terus who siapa, when kapan, where gimana, why kenapa, terus how bagaimana. Itu biasanya kalau nggak salah itu pelajari di kelas 8 ya kan benar di kelas sebenarnya itu juga sering dipakai di bahasa Inggris kalau misalkan kita lagi bahas materi tentang cerita tapi di Indonesia